Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya kembali menemani sahabat dimanapun berada di tahun baru 2021. Semangat, mudah-mudahan semua sahabat di tahun baru ini semuanya lebih bermanfaat lagi, lebih sukses lagi. Apa yang dicita-citakan yang belum tercapai di tahun 2020, mudah-mudahan di tahun 2021 ini resolusi Anda, resolusi sahabat semuanya tercapai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena di tahun 2021 ini kita semuanya masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku dimanapun berada, maka dengan nikmat Allah ini tidak ada salahnya ketika kita senantiasa bermuhasabah diri, ketika kita senantiasa mencoba untuk merenungi apa yang menjadi kekurangan di dalam diri kita. Tujuannya adalah untuk menyemangati kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan, melakukan perbaikan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya di tahun baru seperti ini, kita harus melakukan yang namanya muhasabah diri. Bisa jadi setiap hari, bisa jadi setiap detik, bisa jadi setiap waktu kita harus merenungi untuk melakukan yang lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat apa yang disampaikan oleh seorang imam besar yang tinggal di Basrah, yakni Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan di dalam kata-kata bijak beliau bahwa sejatinya hidup itu hanya 3 hari. Hari ini, hari kemarin, dan hari besok. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa ternyata manusia hidup hanya membutuhkan 3 hari saja. Hari kemarin itu adalah masa lalu, hari yang telah kita lewati dan tidak bisa kita untuk mengulanginya kembali. Maka Imam Al-Ghazali ketika menanyakan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dengan kita? Apakah yang paling jauh dengan kita? Apakah yang paling berat?" Maka ketika pertanyaan apakah yang paling jauh dengan kita, murid-muridnya menjawab, yang paling jauh dengan kita adalah matahari, bulan, bintang. Maka kemudian diluruskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Hari kemarin yang telah kita lewati tidak mungkin bisa kita ulang kembali. Itu adalah masa lalu dan sudah jauh pergi dari kehidupan kita. Nah, hari besok kita pun tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Termasuk juga umur kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok, tentang umur kita, tentang keadaan kita. Hari ini, inilah kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Jadi hari ini harus dilakukan semaksimal mungkin, biar ketika sudah menjadi hari kemarin, menjadi sebuah kesan dan tulisan keindahan, dicatat oleh malaikat bahwa itu adalah perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak menyesal di hari esok, maka lakukan yang terbaik di hari ini. Bukan hanya kehidupan kita di dunia yang harus kita kejar untuk kebaikan di hari ini, tapi kita juga harus berorientasi kehidupan kita di akhirat. Semua apa yang kita lakukan, amal-amal kebaikan yang kita lakukan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengalami sakaratul maut. Saya teringat sebuah kisah
ketika salah satu dari sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia. Maka pada waktu itu Rasulullah menyambangi ke rumah duka, dan Rasulullah ketemu dengan istri almarhum sahabat Rasulullah yang telah meninggal. Dan istri sahabat ini bercerita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasul, kira-kira apakah yang terjadi pada suami saya ya Rasul? Kenapa di akhir hayatnya ketika menghadapi sakaratul maut, saya mendengarkan suami saya mengatakan 3 hal." Ini yang disampaikan oleh istri sahabat yang meninggal. Rasulullah bertanya, "Apa saja 3 hal itu?" Maka si istri mendiang ini menjelaskan, "Ya Rasul, yang pertama, waktu sakaratul maut, suami saya itu mengatakan, 'Ya Allah, kenapa tidak lebih lama?' Terus kemudian yang kedua, ya Rasul, suami saya itu mengatakan kembali, 'Ya Allah, kenapa tidak dengan yang baru?' Kemudian yang ketiga, ya Rasul, suami saya itu mengatakan kembali, 'Ya Allah,' di dalam teriakannya dia mengatakan, 'Kenapa tidak semuanya?' Maka istri mendiang ini meminta penjelasan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada istri mendiang ini, "Begini, tahukah engkau bahwa semua manusia ketika menghadapi ajalnya, ketika menghadapi sakaratul maut, maka diperlihatkan oleh Allah amal-amal kebaikannya. Maka si suamimu ini," kata Rasulullah, "ketika dia berteriak, 'Ya Allah, kenapa tidak lebih lama?' Ini diperlihatkan oleh Allah amal kebaikan dari suamimu, yang mana suatu ketika suamimu itu berangkat ke masjid. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sudah mau sampai ke masjid, suamimu itu bertemu dengan seorang yang buta, yang kemudian oleh suamimu, si buta ini dituntun tangannya biar segera sampai di masjid. Maka oleh Allah pahala perbuatan baik dari suamimu ini diperlihatkan. Maka suamimu mengatakan, 'Ya Allah, kenapa tidak lebih lama?' Seandainya tahu bahwa pahala menolong orang lain yang butuh bantuan kita itu pahalanya besar, maka suamimu menginginkan seandainya bisa hidup lagi di dunia, ingin dia itu setiap hari menuntun lebih lama si buta ini. Ingin dia setiap saat ketika pulang dari masjid mengantarkan orang yang buta ini, menuntunnya. Karena pahalanya yang diperlihatkan oleh Allah ketika menghadapi sakaratul maut. Itu yang pertama. Subhanallah. Lantas yang kedua, kata Rasulullah, "Kenapa suamimu mengatakan, 'Kenapa tidak dengan yang baru?' Kisahnya adalah ketika suamimu suatu ketika sholat subuh di masjid, yang kemudian di teras masjid suamimu itu melihat seorang yang kedinginan karena pada waktu itu adalah musim hujan. Suamimu pada waktu itu memakai pakaian rangkap 2, yang di dalam adalah pakaian yang baru, jubah yang di luar adalah pakaian yang lama. Dan suamimu karena kebaikannya dia memberikan pakaian terluarnya, yakni pakaian yang lama, untuk diberikan kepada salah seorang yang ada di teras masjid yang kedinginan, karena pada waktu itu adalah musim dingin. Maka diperlihatkan oleh Allah pula bahwa memberikan sesuatu kepada orang lain itu bisa menolong kita. Maka suamimu menyesal, "Ya Allah, kenapa tidak dengan yang baru? Kalau dengan baju lama saja kita memberikan kepada orang lain, pahalanya luar biasa. Bagaimana dengan baju baru?" Itu yang kedua, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lantas yang ketiga, ketika suamimu menghadapi sakaratul maut, berteriak, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya?" Mungkin engkau masih ingat suatu ketika engkau siapkan sepotong roti di pagi hari untuk suamimu, dan kemudian ada orang bertamu, di mana waktu itu roti yang sepotong itu oleh suamimu
dibagi menjadi dua. Sebagian buat tamu, sebagian buat suamimu. Dan itu juga diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suamimu berteriak ketika diperlihatkan, "Ya Allah, kenapa tidak keseluruhan?" Karena sepotong roti yang diberikan separuh saja kepada orang lain itu sudah memiliki pahala yang luar biasa. Bagaimana ketika kita memberikannya keseluruhan? Sahabatku dimanapun berada, kisah ini sangat memotivasi kita di tahun baru ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih lagi daripada tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat yang ingin terus mengikuti channel saya. Silakan dengan kerendahan hati untuk dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.